Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin non hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju rumah Allah, menuju masjid dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita berguguran. Amin ya rabbal alamin. Dan duduk kita di majelis ilmu ini mudah-mudahan Allah selalu turunkan kepada kita sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Yang utangnya banyak nggak ingat lagi utangnya. Tenang hati, tenang jiwa, dan dicucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini nampaknya ngetes saya nih sebenarnya. Kemarin tafsir, habis itu akidah, ini buat fikih lagi. Mana Buya tadi? Buya Bodang lah. Memang lah. Semua yang mau dibahas. Luar biasa. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita membahas tentang fikih. Ya, fikih ini allati tariquha bil ijtihad. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha bil ijtihad. Mengetahui hukum-hukum syariat agama yang caranya, metodenya itu dengan ijtihad para ulama. Jadi tidak mentah-mentah kita ambil Al-Quran secara mentah-mentah, karena di Al-Quran itu ada nasikh, ada mansukh, ada yang hukum itu dinasikh dengan ayat setelah itu gitu. Jadi tidak mentah-mentah kita ambil Al-Quran dan hadis saja, maka dengan ijtihad para ulama itulah ilmu fikih ya. Nah, kemudian pada malam hari ini kita membahas tentang kitab namanya Hasyiah Iyanut Thalibin, ini karangan Syekh Ahmad Syato namanya. Beliau ini juga ulama besar, namanya Al-Alamah Abi Bakar Al-Masyhur As-Sayyid Al-Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati. Dan ini syarah dari kitab Hasyiah kitab Fathul Mu'in yang karangannya Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Al-Malibari itu mana? Malioboro. Malibari yang di India, bukan Malioboro yang di Yogyakarta. Ini namanya Al-Malibari, itu yang ada di India. Jadi syekh dari India ini. Bapak Ibu adalah rahimahullah, kemudian para buya-buya godang yang hadir. Ini ternyata buya-buya yang duduk di ternyata. Jadi kita mudzakarah saja lah ya. Mungkin buya-buya lebih tahu dari kami. Apalagi yang lebih tua, ya Bu ya, lebih banyak makan asam garam, lebih banyak ilmunya, kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab shaumi, bab menerangkan puasa. Jadi kitab ini kalau di pesantren itu kelas 5 pesantren. Kalau kami dulu kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8 pesantren itu. Ada namanya daurah fikih, itu semua membahas tentang fikih. Ada 4 kitab syarah Minhaj Thalibin itu. Kemudian kelas 7-nya itu nanti ada daurah tasawuf. Pokoknya ilmu Ihya Ulumuddin. Pokoknya yang tasawuf itu di kelas 7. Di kelas 8 di pasar pondok ya. Ini bukan kalau di Rio ini kan dia disesuaikan dengan sekolah. Di kelas 1 MI sampai kelas 12 kan sesuaikan dengan sekolah. Kalau di Jawa itu memang betul-betul pondoknya khusus
Jadi dari kelas 1 dari belajar mulai kitab nahwu yang jurumiyah sampai alfiyah, sampailah kitab paling tinggi mantik. Nah, sampai ke kelas 8 itu namanya daurah hadis. Nah, daurah hadis itu belajar 6 kitab hadis. Apa? Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. 6 kitab hadis. Nah, itu yang dibahas. Jadi pada malam hari ini kita bahas tentang puasa. Apa itu puasa? Wawal ghadan wawal ghatan al-imsak. Berarti puasa menurut bahasa itu imsak, menahan. Maka kalau kita dengar kan sebelum azan subuh, al-imsak, imsak. Apa maksudnya? Tahan. Tahan tuh hati-hati. Sebenarnya batas akhir puasa itu maksudnya mulai mundu tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar sodik. Ada fajar yang sodik, ada kadzib. Yang sodik ini pas fajar yang azan subuh, masuk waktu subuh. Jadi kalau azan Allahu Akbar masih ada di mulut makanan tuh, harus kita buang, harus kita kumur-kumur, betul-betul kita bersihkan, jangan sampai ditelan lagi. Kalau ditelan ke azan subuh tak sah puasanya. Ini perhatikan. Dan kalau ditelan sudah azan. Makanya imsak itu sebagaimana kehati-hatian. Kalau di luar negeri itu nggak ada al-imsak, nggak ada, hanya di Indonesia. Maksud untuk kehati-hatian supaya jangan sampai nanti kita masih makan sahur sudah azan subuh. Maka di sini menurut bahasa al-imsak itu menahan. Menahan apa? Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Atau juga karena ini masih secara umum, puasa adalah menahan ucapan. Maka sebenarnya bukan batal secara zahir saja, tetapi kita juga batal secara batin ketika kita masih puasa tapi mulut kita masih berbohong, memfitnah, mengadu domba. Itu walaupun dia sah puasanya, tapi pahala puasanya tak diterima. Kenapa? Itu seharusnya menahan dari perkara yang membatalkan puasa dan menahan dari ucapan. Seperti kisah Maryam, Siti Maryam itu, inni nadartu lirrahmani sauman. Aku ini nazar puasa untuk Tuhanku. Puasa apa? Imsakan wasukutan anil kalam. Tahan diri, diam dari ucapan. Gak banyak ngomong gitu beratnya. Apalagi sekarang, zaman sekarang nih kan, banyaklah gosip. Apalagi kalau ibu-ibu kan, ada istri bapak kayak gitu kan, suka gosip, suka ngomongin tetangga dan lain-lain. Itulah namanya gosip, memfitnah. Ada namanya ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain. Ketika orang lain itu tahu, dia marah, diceritakan keburukan itu. Ghibah ini emang benar gitu. Apa yang diucapkan tuh sesuai, itu ghibah namanya. Oh, orang ini itu ghibah. Kalau tak sesuai dengan orang yang kita ghibahi tadi, itu namanya fitnah. Nah, inilah yang luar biasa. Ada lagi namimah. Namimah itu mengadu domba. Gara-gara si A, si B dan C bertengkar. Nah, bergelut lah contohnya. Gara-gara si A. Nah, inilah namanya namimah. Mengadu domba. Wa furidha fi Sya'ban fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Jadi difardukan puasa di bulan Sya'ban menjelang Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Wa huwa min khasaisina. Di sini bahwa puasa Ramadan itu khusus umat Nabi Muhammad SAW. Dulu ada di zaman kaum Yahudi. Yahudi itu Bani Israel ya. Itu mereka disuruh puasa juga setahun dia.
setahun di puasa. Kemudian mereka hanya mengganti yang puasa setahun itu menjadi 1 hari puasa, yaitu puasa Asyura. Makanya kita kalau puasa Asyura itu dibarengi dengan puasa Tasu'a. Nanti kalau kita puasa Asyura saja sama kayak orang Yahudi. Mereka menyangka bahwa Fir'aun itu tenggelam pas tanggal 10 Muharram, Asyura itu. Nah, itu diperingati sama orang Yahudi. Jadi khusus Ramadan ini hanya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Nasrani juga puasa di zaman yang panjang. Mereka puasa itu ketika di musim dingin. Kalau musim panas nggak mau puasa. Nah, seperti itu. Kemudian dikumpulkanlah semua penguasa-penguasa, orang-orang yang alim lah kalau di zaman dulu itu. Di zaman Bani Israil juga ada orang alim, namanya Balaam bin Ba'ura. Nah, Buya udah tahu itu, Balaam bin Ba'ura. Di ayat Al-Quran di surah Al-A'raf disebutkan itu. Kenapa dia? Dia ulama, ahli ilmu, beratnya. Tetapi karena dia condong dengan dunia dan tahta, ditawari tahta, harta, wanita, 3 ini. Ya, coba kalau kita tawari itu, tahta, harta, wanita, tergiur. Seahlim apapun dia tergiur. Nah, makanya sekarang ini ada yang mengatakan ulama penjilat. Ya mungkin ditawari tahta, kekuasaan, ditawari wanita, ditawari juga harta saja. Jadi mereka bukan hanya sebulan mereka puasa, tambah jadi 10 hari. Berarti 40 hari, tambah 10 hari itu. 40 hari mereka puasa di zaman itu. Wa minal ma'lum minad dini bil darurati. Jadi secara pasti ini ketentuan dari agama. Yajibu shaumi syahr Ramadan. Wajib puasa bulan Ramadan ijma'an, secara ijma'. Semua kita ini wajib puasa bulan Ramadan, dan ini merupakan rukun bagi kita semua, rukun Islam. Yang keberapa ya? Yang keempat ya, puasa Ramadan. Bikamali Sya'ban salasina yauman, dengan sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Dia sempurna 30 hari atau baru 29 hari, tetapi sudah ada sidang isbat, ada sudah apa namanya itu, riset mengatakan sidang isbat dengan melihat hilal itu bulan, nampak bulan hilal, nah itu kita tetap ikut pemerintah. Siapa yang berkuasa di tempat kita Indonesia? Walaupun Mekah ada duluan, tapi kita ditetapkan besok, ya kita ikut besok sesuai dengan negara masing-masing. Biasanya kita 5 negara berkumpul itu. Indonesia, Thailand ya, Malaysia, Singapura, ada 5 negara itu. Brunei apa? Kalau sudah ditetapkan atau melihat hilal. Kalau sekarang ini kan ada juga namanya hisab, perhitungan dengan kalender. Ya, perhitungan kalender juga sama juga. Itu juga ilmu pengetahuan, satu ilmu juga tentang ilmu falak. Kita tidak bisa apa namanya menyalahi dengan ilmu pengetahuan itu. Tetap kita ikut ilmu pengetahuan. Ilmu falak, ilmu pengetahuan juga. Kemudian untuk ru'yah hilal itu juga ilmu pengetahuan sendiri. Makanya ya jangan sampai lagi berdebat dan lain-lain lah ya kan. Ya, itu kalau kita ini tetap ikut pemerintah apapun ceritanya, karena pemerintah itu sudah, mereka juga ijtihad. Walaupun kita ini sering berbeda ya. Waktu kapan dulu ya? Waktu Idul Adha itu berbeda ya semalamnya kan? Tahun lalu itu berbeda. Ya. Tapi kita sebagai warga negara tetap ikut pemerintah. Jangan sampai pula nanti kita negara Indonesia ikut pula negara lain. Karena beda juga, beda matlak itu juga.
Matlak itu tempat terbit, beda. Walaupun perbedaan kita dengan Arab Saudi itu 4 jam. Sekarang kita jam 7, di sana tuh baru jam 3. Ya, baru jam 3 atau jam 4 sore. Berarti sebenarnya bulan mana? Bulan kita. Tapi kok ini kan orang bertanya ini. Tapi kok malah berbeda Indonesia ini? Jadi kita tetap ikut, walaupun itu ikhtilaf, tetap kita ikut pemerintah. Nah, dengan mengatakan tadi ru'yah, ru'yah itu melihat. Bedakan ru'yah sama ruqyah. Oke, kalau pekof ruqyah itu berarti menghilangkan cincin itu dari ruqyah. Tapi kalau ru'yah itu dia melihat, ya, melihat hilal. Walau masturon hilaluhu ba'dal ghurubi. Tapi idza syahida biha indal qadhi, ketika sudah bersaksi di si qadhi ini sekarang udahnya Kementerian Agama, Kemenak, ya kan? Kementerian Agama, qadhi itu. Kalau dulu kan qadhi, hakim. Tapi sekarang ini Kementerian Agama sudah sidang isbat penentuan. Nah, kita ikuti itu. Tapi kalau beda, contoh Buya ini dari Mesir, awal Ramadan dari Mesir, ya kan? Hari Kamis puasa, kita hari Jumat di Indonesia contohnya. Nah, pulanglah ke Indonesia sampai akhir Ramadan. Kalau kita ikut di sini masih ada kurang 1 hari. Contoh 1 hari ini kurang, masih ternyata di hari raya duluan, tentunya ya. Jadi tetap kita kalau ikut hari raya sini baru 20 hari. Nggak ada puasa tuh 20 hari. Kalau udah bilang 30 itu. Itu bulan Komariah. Karena ru'yah hilal itu juga menentukan bulan Komariah. Komariah dia kan bulan. Iya kan? Bulan Komariah. Hijriyah itu bulan Komariah. Jadi ketika kita masih 28 hari, kok hari rayanya ketika kita sampai di negeri kita itu sudah hari raya, tetap kita ikut hari raya itu. Kemudian 1 hari itu kita untuk mengganti yang 1 hari, karena kita kurang 1 hari lagi, hitungannya perlu 28 hari gitu kan. Itu kalau kita mikir seperti itu. Tapi ada juga orang yang dah hari raya kita masih puasa, ya biasanya kan masyarakat orang Muhammadiyah, ya kan, karena mereka sudah ada sendiri tarjih, ya, majlis tarjih. Nah, mungkin dia udah tahu nih, majlis tarjih. Tarjih itu kan berarti penentuan, penetapan gitu, harus ikut itu gitu contohnya. Ya kita tidak bisa mungkiri itu, karena kan sesuai keyakinan masing-masing gitu kan. Walau ma'id baqi ghaimin. Jadi ini tentang hilal ya. Hilal itu bulan. Biasanya itu penentuan awal Ramadan, awal Syawal, kemudian awal bulan Dzulhijjah, karena menentukan hari raya ya. Ada beberapa perbedaan para ulama itu. Kemudian tadi masih seputar tentang ru'yah hilal. Kita lanjutkan tentang yajibu saum Ramadan. Wajib puasa Ramadan. Wa innama yajibu saum Ramadan ala kulli mukallafin balighin akilin. Wajib puasa Ramadan itu bagi orang mukallaf. Apa tuh mukallaf? Mukallaf itu balighin, yang sudah balik. Balik itu gimana? Balik itu berarti sudah, kalau laki-laki batas umur 15 tahun atau sebelum 15 tahun dia sudah mimpi ihtilam, ya, mimpi keluar sperma. Kemudian kalau perempuan berarti waktu haid itu balik. Balighin akilin, itu namanya mukallaf. Mukallaf itu udah tertaklif,
tertaklif, tertuntut dia untuk beribadah, tertuntut dia untuk melakukan kewajiban dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih kecil, nah itu masih nanti pembelajaran. Ya kan? Muru bisolat. Muru auladakum bisolat kan? Perintahkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun. 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Walau wa idza balagha asra sinin, ketika umur 10 tahun kok dia meninggalkan sholat, fadribu, pukullah. Tapi pukul pendidikan gitu. Ketika anak kita udah umur 10 tahun tak bisa mengerjakan sholat, tak mau, nah itu dipukul. Pukulnya bukan pukul sampai melukai, perlu pukul mendidik supaya dia sholat. Ya kan, kalau tidur nah dibangunkan, sayang. Tapi kalau udah besar disiram aja pakai air. Berarti ala kulli mukallafin, setiap mukallaf yang balik, yang berakal, nah itu wajib untuk melaksanakan atau mengerjakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Kalau sobi itu anak kecil. Kalau anak kecil itu wajib tidak? Kita melatih anak-anak kita, dilatih dari kecil. Mungkin umur 5 tahun, 6 tahun dilatih. Kalau dulu kan puasa sampai zuhur aja, puasa beduk lah ibaratnya. Ada gitu ya? Puasa beduk dulu latih sampai zuhur. Ya itu kan pelatihan. Nanti udah kalau udah besar mulailah dewasa menjelang balik dilatih itu pelan-pelan. Kenapa pendidikan itu ya pelan-pelan. Contoh kalau di sekolah kan ada tuh sholat duha berjamaah, ya kan? Sholat duha berjamaah, sholat apalagi berjamaah, itu kan sebenarnya tuh latihan anak-anak tuh supaya istiqomah bisa melaksanakan sholat duhanya nanti ketika sudah di rumah contohnya atau sudah dewasa, pelatihan gitu. Kadang-kadang dibahas tuh, masa sholat duha berjamaah kan? Ada dalilnya nggak kan? Oh ya, ada kan? Nah, dalilnya ada nggak tuh sholat duha berjamaah? Kalau tahajud ada nggak? Tahajud ada. Ya. Latihan ya. Mutikin lahu lisaum. Nah, mampu berpuasa hisan wa syar'an, secara nyata maupun secara syariat. Apa maksudnya ini? Secara nyata dia mampu, nggak sakit. Kalau sakit sampai tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu apa? Tidak wajib berpuasa, tetapi membayar fidyah. Ini ada beberapa hal nih. Ada juga beda pendapat. Contoh ada ibu-ibu yang menyusui. Ibu menyusui atau ibu yang mengandung dan punya anak. Beda pendapat antara 4 imam, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa bagi ibu-ibu yang dia mengandung, hamil ya. Kalau dia khawatir dirinya dan anaknya, maka tidak berpuasa, wajib mengqadha puasanya. Wa 'alal ladzi nayutiquna fidyatun tu'am miskin kan. Itu ayat itu dinasakh dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi ada dinasakh. Kenapa di ayat ini mengatakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun tu'am miskin. Bagi orang yang tidak mampu, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin gitu. Ini kalau secara umum berarti yang tidak mampu berpuasa hanya bayar fidyah, tidak mengqadha puasa gitu. Padahal tidak. Di ayat ini dinasakh dengan faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi ayat itu bagi
orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, mati lah ibaratnya, atau orang dah tua renta, yang ibaratnya kalau puasa dia tambah sakit atau nggak mampu berpuasa, maka dia tidak puasa tapi membayar fidyah. Fidyah itu memberi makan satu orang miskin sekali. Satu orang miskin ya mungkin ampera itu 15.000 ya, atau lebih 12.000 ya. Nah itulah sekitar itu, memberi makan satu orang miskin, kasihlah 12.000. Nah, belikan ampera atau apa itu. Kalau yang agak lemah sedikit mungkin sederhana ya, namanya sederhana tapi mahal. Nah, iya makanya sederhana tapi lumayan. Kalau bagi orang yang wanita yang hamil, kalau Imam Syafi'i ya, ini Imam Syafi'i kita bahas nih, kalau imam yang lain beda nanti. Kalau dia khawatir dirinya dan anaknya, maka dia hanya mengqadha puasanya di hari setelah itu. Tetapi kalau dia khawatir anaknya saja, takutnya anaknya meninggal dan lain-lain tuh, karena dia puasa, tak ada lagi ASI dan lain-lain kalau udah menyusui ya, maka dia mengqadha dan membayar fidyah. Ya, mengganti ya juga, membayar fidyah ya juga. Itu kalau dia khawatir anaknya. Seperti ini juga, contoh biasanya ibu-ibu yang punya utangnya. Bapak ada banyak utang nggak? Puasa? Ada? Nggak ada kan? Ya, bapak-bapak ya ada yang banyak utang, pokoknya punya utang ya. Belum terbayar, udah masuk Ramadan. Masih 5 contohnya. Ini udah masih berapa hari lagi nih? Nah, tak sempat baru 3 dia bayar itu, masih 2 lagi, udah masuk Ramadan. Nah, itu berarti dia setelah Ramadan wajib mengqadha yang tadi tertinggal sebelum Ramadan tadi plus bayar fidyah karena sudah melampaui batas lah maksudnya itu. Ibaratnya kan sudah dikasih 1 tahun untuk mengqadha. Nah, sudah ke garis finish masih juga dia apa namanya ada utang. Nah, itu juga termasuk. Kalau pekerja berat nih gimana? Ini kan kerja berat tuh. Kalau nggak kerja dia nggak makan. Contohnya jangkul aspal gitu kan, aspal dicampur apalagi itu apa? Sandal. Ya, kalau memang seperti itu nggak mampu betul-betul memang nggak mampu. Nah itu kata satu pendapat mengatakan ya jangan bisa puasa karena itu memang satu-satunya untuk mencari nafkah. Kalau itu nggak dapat nafkah gitu. Tapi kalau mau ada yang lain baru ya. Jadi itu tadi lisaumi hisan, secara nyata sakit dia, secara badan dia sakit, nggak mampu tuh karena sakit atau jompo, sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa. Ada lagi secara syariat, apa itu? Ibu-ibu perempuan haid, haram puasa di haid, nifas haram puasa. Nah, itu secara syariat dia sebenarnya mampu puasa tapi karena alam merah maka dia tidak bisa berpuasa. Itu secara syariat, namanya syar'an. Ada mampu secara hisan itu secara fisik nggak mampu, dari ada tidak mampu secara syariat. Jadi intinya puasa itu bagi mutikun artinya itu mampu apa? Sehat, itu bisa menjalankan puasa. Kalau secara syariat berarti sakitnya apa? Itu haid, nifas itu kan sakit. Wala yajib ala sabiyin wa majnunin wala ala man la yutiquhu. Nah, ini dia tidak wajib puasa bagi anak kecil, orang gila, dan orang yang tidak mampu berpuasa. Ala man la yutiquhu, dikibarin karena udah tua renta. Itu jadi dibayar fidyah. Kalau sholat bagaimana? Karena ada beberapa orang sholat itu ini sakit
tak bisa sholat kan sampai meninggal. Ada sebagian ulama, tapi jumhur itu berarti kan mayoritas ulama itu menyampaikan la tufda wala tuqdha, tidak dibayarkan fidyah dan tidak diqadha. Contoh kita punya orang tua renta sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kan intinya itu kan ibadah tersendiri sholat itu. Ya kan? Ibadah sendiri dia sholat itu. Kalau nggak bisa berdiri dengan duduk, tak bisa duduk dengan berbaring, tak bisa berbaring dengan terlentang, tak bisa terlentang dengan isyarat hati. Kalau bisa dengan mata, bisa hati lagi, tak bisa lagi disolatkan. Kan seperti itu. Nah itu untuk yang sholat ya. Kalau puasa tadi, nah, kita yang bayarkan. Kalau orang tua kita nggak mampu, kita punya orang tua nih, udah tua renta, sakit-sakitan. Aumarodin la yurja barakuhu, orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, dalam mendekati sekatul maut lah ini gitu. Nah itu tidak wajib berpuasa, tapi kita berarti wajib membayar fidyah. Nah, berapa hari dia? Kalau selama 1 bulan, nah 1 bulan lah 30 hari. Nah, silah makanan yang berbuka puasa itu hari tiap apa namanya tiap hari. Wa yalzamuhu mudun likulli yaumin, dan wajib membayarnya itu 1 mud likulli yaumin. Dia itu ada 1 mud, ada 1 sok. 1 mud itu kalau 1 sok itu sebenarnya 2,5 kilo. 1 sok. 1 sok ini seperti orang yang zakat fitrah. Itu 2,5 kilo. Bahkan bisa lebih. Sekarang ini lebih dari 2,5 kilo sebenarnya, Bu ya. Ya kan? Ya, makanya untuk hati-hati 3 kilo jadilah. Atau 2,5 lebih untuk nanti zakat fitrah itu ya. Ya Badang, Imam Badang ini kan disampaikan dari jamaahnya. Lebihkan 2,5 kilo itu 1 sok. Kalau bahasa Arabnya 1 sok itu 2,5 kilo. Lebihkan sih untuk kehati-hatian. Kalau di Malaysia kemarin waktu itu 2,7 kan? Ya, 2,7. Kalau pakai duit, nah itulah ada beberapa pendapat ulama kalau pakai duit itu. Kalau sesuai dengan Imam Hanafi itu 3 kilo lebih dengan pakai duit itu kan. Tapi lebih ini ya, lebih kehati-hatiannya pakai beras. Karena zakat fitrah, bukan zakat mal. Mal harta. Nah, contoh Buya gajinya 10 juta. Nah, mal itu. Ya Bu ya. Berapa sebulan Bu ya? Oh 10 juta. 2,5%-nya dari 10 juta. 150. Oh, 150.000 contohnya. Kalau dikumpulkan itu lagi, nah banyak segitu. Kalau zakat fitrah kan zakat badan. Zakat kita dizakati, zakat jiwa. Kita dizakati. Gitu. Kalau fitrah harta, mal itu harta yang dizakati. 7,8 Bu ya. Supaya ya. Perasaan baru nih. Nah ya, boleh. Nah, kemudian kita jawab yang kemarin itu yang tentang apa namanya itu? Aliran Asy'ariyah itu. Itu kan sebenarnya untuk menjawab aliran kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah ini yang menyampaikan bahwa Allah itu punya jasad, berjasad, berbadan. Allah Ta'ala itu punya tangan, punya kaki. Itu kaum Mu'tazilah. Kita nggak ngeri nih. Jadi Allah punya tempat, punya tangan, punya kaki, punya jasad. Itulah menjawab itu aliran Asy'ariyah itu. Ada wujud, idam, bako. Itu untuk menjawab itu. Maksudnya Asy'ariyah Maturidiyah itu. Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terkait puasa pertama. Kan kalau menentukan ru'yatul hilal berarti melihat bulan Ustaz. Ya. Kalau di bulan Sya'ban sekarang ini, di akhir Sya'ban, begitu kalau kita mau lihat hilal ternyata mendung ataupun hujan sehingga tertutup. Nah, seperti apa kasusnya? Atau apakah kita pakai ilmu falak tadi, ilmu hisab, atau seperti apa? Atau digenapkan? Nggak tahu. Itu yang pertama.
Yang kedua menarik terkait fidyah untuk ibu-ibu. Tadi kan kalau dia membahayakan dirinya, membahayakan anaknya, dan membahayakan kedua-duanya, seperti apa fidyah dan qadha-nya. Ya. Jadi mohon dijelaskan lagi, Ustaz. Sama batas waktu tadi, lebih dari 1 tahun, maka dia akan ditambah lagi fidyah. Ya. Nah, kalau kasus contoh, Pak, kan ada juga ibu-ibu ini yang melahirkan tiap tahun punya anak. Nah, tiap tahun punya anak, jadi anak tangga kan. Belum mau bayar, punya anak lagi. Nah, itu seperti apa kasusnya? Karena dia mau bayar fidyah atau mau puasa lagi, masih nyusu. Begitu udah ini hamil lagi gitu, Ustaz. Demikian, terima kasih. 3 jadi, Ustaz. Oke, semuanya 3 itu. Yang pertama tadi tentang penentuan ru'yah hilal. Jadi kan sidang isbat itu kan 5 negara itu. Berarti memang orang-orang yang kompeten itulah. Cek-cek lah ibaratnya itu dikumpulkan. Ketika biasanya itu 29 itu sudah mulai itu, untuk melihat hilal. Kalau itu sudah nggak nampak dengan mendung itu kan berarti nggak tahu apakah iya atau tidak. Maka digenapkan 30 hari walaupun dihisap itu sudah masuk. Kan kebanyakan gitu tuh, pernah kita itu ya Bu ya, waktu ada tuh tahun berapa itu, tapi zaman Luqmanul Hakim Saifuddin itu ya, iya, Sya'ban digenapkan 30 hari lalu masuk Ramadan. Sama dengan ketika Idul Fitri tanggal 29 Idul Fitri itu apa, 29 puasa itu kan sudah juga melihat hilal itu. Gini, biasanya kalau Sya'ban 30 hari, nanti 29 hari Ramadan. Kalau 29 hari Sya'ban, 30 Ramadan. Itu biasanya seperti itu. Ada kan kasusnya seperti itu. Jadi dihisap di kalender itu, nah sudah tertentu nih. Contoh sekarang ini kan sudah tertentu, sudah tentukan. Tanggal 1 Maret udah Ramadan. Berarti Sya'ban berapa itu? 29 atau 30? 30 ya? 30. Nah, itu udah oke itu berarti 30 Sya'ban. Kemudian Maret nanti, contoh itu pernah kasus itu terjadi itu. Dia ru'yah hilal penentuan Idul Fitri. Sudah orang mau siap-siap takbiran itu. Sidang isbat ternyata puasa. Ini terawih lagi. Berarti kan tidak nampak hilal itu. Maka digenapkanlah 30 hari Ramadan. Padahal di kalender contohnya al-hisab Ramadiyah 29 tetap. Ya. Kalau kita ya Muhammadiyah, maaf ya, ada Muhammadiyah. Itu intinya kita kan ru'yah hilal, maksudnya penentuan hilal itu kan sudah pakar-pakarnya lah, nggak mungkin ya lebih alim lah daripada kita ini kan, yang kroco-kroco ini lah. Itu kan udah paham itu. Ya walaupun salah ya dimaafkan. Ya kan? Nah, itu yang pertama tadi Bu ya. Jadi disempurnakanlah 30 hari. Ini walau ma'id ba'i waimin tadi itu, walaupun beserta asapnya apa namanya tebalnya mendung. Tapi kalau ada satu orang yang nampak dia hilang dan dia terpercaya gitu. Kalau dulu mungkin nggak seperti sekarang ya pakai teropong gitu ya. Kalau dulu, kalau sekarang ini sebenarnya kan udah canggih. Sekarang pun katanya 2 derajat ya, sekitar 2 derajat. Kalau kurang dari 2 derajat itu belum bisa, harus lebih dari 2 derajat. Nah gitu. Itu yang pertama Bu ya. Oke. Kemudian yang kedua apa tadi? Oh fidyah. Ya, fidyah ini ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Imam Maliki berpendapat hanya pokoknya mau khawatir anaknya sendiri atau kedua-duanya tetap dia pondok saja, gitu kan. Maliki, kalau Imam Hambali ini sama dengan Imam Syafi'i mereka ya. Jadi kalau dia khawatir dia dan anaknya itu dia hanya mengqadha, hanya mengganti puasa. Tapi kalau dia khawatir anaknya, ya
anaknya khawatir, dan anaknya tok dia khawatir, dia sendiri enggak. Itu dua, mengganti dan membayar fidyah. Nah itu ketentuannya, itu nggak tahu pastinya di mananya kan. Cuman dia menyampaikan seperti itu dalam dalam keterangan gitu. Khawatir dia saja. Sama dia yang mengkodok. Ini khawatir anaknya tok, anaknya saja. Iya, mengkodok dan membayar fidyah. Itu satu mood tadi, satu bak makan lah, satu apa namanya? Fidyah untuk miskin ya, satu kali makan orang miskin. Carilah orang miskin sini, ada orang miskin sini tak? Ya, banyak ya. Miskin tapi punya Honda. Hah? Pinjam dia. Orang fakir itu emang dia, contoh gajinya 3, kebutuhannya 7 contohnya. Nah, itu lo fakir kali itu deh. Ini kadang gas 3 kilo tuh orang kaya punya juga. Ya kan? Tapi untuk masyarakat miskin loh. Sampai Raffi Ahmad tuh punya juga nih. Dibilangnya punya pembantunya katanya. Pembantunya milik siapa? Ya. Itu beda. Kalau miskin dia hasilnya dia punya hasil 5 ya, tapi kebutuhannya 6. Dia nggak terlalu jauh gitu. Kalau fakir betul-betul membutuhkan. Fakir deh. Nah inilah kadang yang fakir nih anaknya banyak. Ya kan? Yang orang kaya tak punya anak, nah itulah kadang lebih ada kelebihan, ada kekurangannya. Orang kaya, sawitnya berita tak punya anak banyak, tak punya apa-apa, tapi punya lah rezekinya, rezeki anak itu. Itu Bu ya, itu yang kedua itu tentang itu. Kemudian yang ketiga tadi, lewat dari setahun. oh iya, dia lewat setahun, dia tetap dia membayar apa? Mengkodok. Berapa hitungannya kodok itu? Tetap walaupun bertahun-tahun itu tetap dibayar. Dia kan tahun depan udah lewat dari setahun. Sisa kodoknya itu anggaran 10 hari. Jadi kodok terus bayar media 10 hari. Ya ketika lewat Ramadan itu. Lewat ya? Nah, iyalah jelas itu. Gitu ya. Ketentuannya tetap seperti itu. Ramadan lagi ternyata, ya udah tetap bayar kodok itu dan tetap fidyah. Proses media. Ya, kodok plus fidyah. Itu kalau sudah lewat batas per tahun Ramadan, per Ramadan. Tapi hati-hati ini makanya yang ada yang tiap tahun lahir kan, Mbak. Kencang kali itu. Hah? Belum ada kan? Kalau kencang kali kalau tiap tahun melahirkan luar biasa. Hah? Ada, tapi ya nggak banyak lah itu. Dibatasi. Ya, jadi itu ketiga hal tadi itu Bu ya. Oke Bu ya. Apa pertanyaan lagi? Sebelum masuk. Nah, monggo. Kalau puasa mengikuti Muhammadiyah, misalnya lebih dahulu 1 hari, kemudian lebarannya mengikuti itu, jadi 30 lagi lebaran. 31 berarti Pak? 31 berarti puasanya? Itu gimana Ustaz? Apa boleh kita puasa ikuti yang terakhir lah, belakangan, lebaran ini duluan. Nah, itu boleh. Jadi begini itu Muhammadiyah ya ikut Muhammadiyah aja gitu kan. Ini kalau Bapak ikut Muhammadiyah nanti contoh Kamis nih Muhammadiyah kan rasanya kita kan hari Jumat contohnya kan, kemudian nanti lebarannya lebih kita berarti kan nanti 31 hari Pak puasa, tak ada puasa 31 hari itu Pak. Bulan Komariah itu antara 29 atau 30, tidak lebih, tidak kurang dari itu. Nggak ada satu bulan tuh 28 hari, nggak ada kecuali Februari. Nah jadi Puasa itu lebaran itu dia. Jadi maksudnya jadi berapa? 28? 29? Ikutilah satu pendapat saja. Ini loh, jangan mencampur-campur pendapat yang lain. Karena kan Muhammadiyah ini mungkin ada pendapat sendiri. Kalau kita tengok Muhammadiyah ini madhabnya itu ada Hambali. Madhab Hambali ini dari Arab Saudi. Hambali itu kan di Arab Saudi itu.
Sama-sama dulu Kiai Ahmad Dahlan sama Kiai Hasyim Asy'ari mondok pesantren di sana di Mekah, sama-sama. Tapi ketika pulang, nah beda. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari menyesuaikan. Kalau Kiai Ahmad Dahlan nampaknya seperti madhab Hambali. Kalau Syafi'i di Mesir juga Syafi'i. Di Mesir itu. Kalau di Pakistan, India itu Imam Hanafi. Jadi perbedaan pendapat. Macam kita baca Al-Quran, Pak, beda-beda. Ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada Maliki Yaumiddin. Ada Ihdinas Siratal. Ada. Itulah beda-beda itu karena beberapa wilayah masing-masing beda-beda. Dan nggak bisa juga mungkin mengucapkan short pun nggak bisa. Ihdinas Siratal jadinya. Ya, kalau kita ini mayoritas di sini Pak Imam Syafi'i. Kalau yang lain ya kita nggak masalah ya kan, sesuaikan dengan apa yang kita yakini Pak. Yang kita yakini seperti itu lah kita ikuti. Yang namanya kan thariqah. Thariqah itu kan jalan, metode, jalan. Intinya masih furu'iyah, yang perbedaan itu bukan usul. Kalau usul itu berarti kan akidahnya beda. Nah, itu sudah lain nanti kalau akidah beda. Ada nanti Nabi ke-26. Ada tuh namanya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu lain. Karena beda, sudah beda yakinan gitu. Ada Nabi lagi. Atau apa lagi ya? Yang mana? Ya, Mujassimah, Mu'tazilah itu kan udah beda akidah. Akidahnya sudah menyimpang. Allah sama seperti makhluk. Sama kita sama berarti, ini duduk seperti kita gitu. Kan tidak bisa seperti itu kita bayangkan. Kalau kita mau pengen lihat Allah nanti masuk surga. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Cukup ya, demikian karena waktu. Ada juga yang 2 hari sebelum masuknya puasa umum. Ya. Itu masih sekarang tuh ada rata-rata tuh 2 hari sebelum puasa, dan 2 hari sebelum orang lebaran kita lebaran. Ah, itu ada tuh Pak di daerah Gunung Kidul Pak ya, Sumbernya juga itu Thariqah Naqsabandiyah. Ya mungkin dia keyakinan dia sudah nampak dia bahwa atau hitungan dia sudah masuk, bisa jadi karena mereka tuh punya kalender masing-masing. Ya kan? Kadang kita masih 3 hari lagi, udah ada lebaran. Jadi Thariqah Naqsabandiyah biasanya itu yang entah Naqsabandiyah yang kayak mana atau pastinya. Karena di sini juga ada Thariqah Naqsabandiyah juga Pak. Contoh kayak almarhum Buya Somad itu kan Naqsabandiyah Khalidiyah. Nah, kan nggak seperti itu. Ini yang di Sumbar atau yang di Jawa itu yang di Gunung Kidul Pak. Nah, itu berbeda. Itu bisa jadi mereka melihat ya ru'yah hilal bisa jadi atau dengan hisab hitungan. Kalau sekarang nih kalau di Jawa dulu kan kejawen, nah, kan beda itu tanggalannya beda. Yang apa namanya itu paing, pon, wage, kliwon, legi, hitungan itu bisa jadi itu Pak. Kalau di Jawa kan ada paing, pon, wage, kliwon, legi, hitungan itu lah dipakai. Jadi kadang menyeleweng pula itu. Mungkin demikian Bu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menambah wawasan kita semua, azan ilmu kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahi di bulan Sya'ban dan Allah sampaikan di bulan Ramadan sampai hari raya. Amin ya rabbal alamin. Demikian subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.